Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jibril. Saya dari kelas 10 ya 2 beserta dengan kawan saya Ahmad Yuda Pratama dan Andara Fadila Putri. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mazhab-mazhab dalam fikih dan usul fikih. Mazhab merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilewati atau dilalui. Sesuatu yang menjadikan tujuan seseorang baik secara konkret maupun abstrak. Dalam hukum Islam atau fikih, terdapat 4 mazhab besar yang diakui oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempat mazhab fikih ini telah mempengaruhi perkembangan Islam. Perbedaan implementasi fikih pada mazhab masing-masing dalam suatu komunitas tak jarang menjadi suatu perdebatan yang tak berkesudahan. Namun, toleransi merupakan kunci persaudaraan dalam Islam. Berikut pembahasan tentang empat mazhab di atas. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh kawan saya Andara Fadila Putri. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak. Sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqih Al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia. Dengan pengikut sebanyak 675 juta jiwa, negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmaniyah, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu guru Imam Ahmad, Asy-Syaibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur Al-Maturidi, Jalaluddin Rumi, dan Bahauddin Naqsyaband. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat pada tahun 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah dan yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Muridnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Yahya Al-Laitsi, Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun. Setelah itu akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Yuda Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada tahun 767 Masehi. Selama hidup, ia pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan yang terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah dan Ar-Risalah. Untuk penyebarannya sendiri, mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara yang mayoritas mengikuti mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, dan Somalia. Murid atau pengikut yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Said Nursi. 4. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Hambal. Ia wafat pada tahun 855 Masehi. Pada masa mudanya, ia berguru pada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i.
Corak pemikirannya adalah tradisionalis. Selain berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain menjadi seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikut mazhab ini yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada teman saya. Kesimpulan, mazhab merupakan kumpulan pendapat dari para mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau kawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Latar belakang munculnya mazhab karena adanya perbedaan pemahaman pengertian tentang lafaz nas, perbedaan dalam masalah hadis, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah, nas, dan lain-lain. Demikian pembahasan mengenai mazhab-mazhab dalam fikih dan usul fikih yang dapat kami jabarkan. Jika terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.